Sungguh aku syok dibuatnya. Manajer baik yang kuanggap malaikat perubah nasibku, ternyata seorang pria jahat yang gemar hamili seluruh karyawannya. Saat semuanya terbongkar, hal tak terduga pun terjadi. "Kamu yakin mau ke kota sendirian, Nak?" tanya ibu sambil melipat baju-bajuku yang sudah dikemas rapi di dalam koper kecil. Aku mengangguk pelan, menahan haru. "Aku harus coba, Bu. Kalau aku nggak berani keluar dari kampung ini, sampai kapanpun hidup kita bakal begini-begini aja." Ibu memelukku, tubuhnya gemetar. "Ibu nggak pernah ngelarang kamu bermimpi, sayang. Tapi di kota itu keras. Banyak orang baik, tapi nggak sedikit juga yang jahat. Kamu harus kuat. Aku hanya perempuan desa. Lulusan SMA, anak dari penjual sayur di pasar yang tiap subuh harus ngangkut dagangan kelapa. Kadang masih sambil ngucek-ucek mata karena tidur cuma 2 jam. Tapi aku membawa mimpi ke kota, berbekal tekad dan doa dari ibu. Hari pertama tiba di kota, aku tidur di kosan sempit yang cuma cukup buat kasur tipis, kipas angin kecil, dan gantungan baju seadanya. Tapi aku bersyukur, setidaknya atapnya nggak bocor. Pagi itu, aku berdiri di antara ratusan pelamar lainnya. Kami semua berdandan rapi, membawa map coklat yang sama, penuh harapan dan rasa cemas. Aku melirik kanan kiri, semua terlihat percaya diri. Tapi aku, tanganku dingin. Nomor antrian 127. Panggil panitia dari pengeras suara. Itu nomorku. Aku berjalan pelan ke dalam ruangan ujian tertulis. Keringat dingin menetes dari pelipis. Setiap soal terasa seperti jebakan. Tapi aku terus berdoa dalam hati. "Tuhan, tolong bantu aku. Bantu aku lulus." 1 jam kemudian, aku keluar ruangan dengan langkah gontai. Rasanya seperti habis perang. Keesokan harinya, tes wawancara. Aku berdiri di depan ruangan kaca besar. Di dalamnya ada 3 orang HRD yang wajahnya kaku seperti batu. Salah satunya melirikku dari ujung rambut sampai sepatu. "Nama?" tanyanya tanpa senyum. "Rara, Bu." "Lulusan SMA? Tidak kuliah?" Aku menarik napas. "Tidak, Bu. Ibu saya hanya penjual sayur. Saya langsung kerja setelah lulus." Mereka saling pandang. "Lalu, kenapa kamu yakin pantas kerja di perusahaan ini?" Aku menggenggam ujung rok panjangku erat-erat. Karena saya belajar cepat, saya tidak gengsi, dan saya punya semangat yang mungkin tidak semua orang di sini miliki. Saya tahu saya bukan yang terbaik, tapi saya akan bekerja paling keras. Hening. Salah satu HR menoleh. "Kita lihat saja nanti." 3 hari kemudian, aku menerima telepon. "Selamat, Rara. Kamu diterima." Aku membeku, lalu menangis. "Ibu, aku diterima, Bu," isaku saat menelepon dari gang kosan. "Alhamdulillah. Allah dengar doa ibu, Nak," jawab ibu di ujung telepon, suaranya gemetar. Hari pertamaku kerja adalah hari yang takkan pernah kulupa. Aku memakai seragam kantor dengan penuh bangga, meski sepatu pantofelku cuma beli di pasar malam. Aku berdiri di depan gedung bertingkat dengan hati berdebar. Di lift, seorang wanita berdandan mewah melirikku dan berkata sinis, "Kamu baru ya? Kelihatan banget masin deso." Aku tersenyum kecil. "Iya, Mbak. Tapi deso bukan berarti bodoh, kan?" Dia terdiam. Aku melangkah masuk ke ruanganku. Di balik meja kecil dan komputer tua, aku duduk dengan hati berbunga-bunga. Karena bagiku, ini adalah langkah pertama untuk mengubah nasibku,
dan nasib keluargaku di kampung. Dan aku akan pastikan, aku tidak datang ke kota ini untuk kalah. Hari itu, aku baru saja selesai menyusun laporan bulanan divisi pemasaran. Jarum jam sudah lewat dari angka 6, dan sebagian besar rekan kerja telah pulang. Aku masih di depan laptop, menyelesaikan grafik yang harus diserahkan esok pagi. Saat itulah, sebuah suara berat terdengar dari balik punggungku. "Rara, masih kerja juga?" Aku menoleh. Ternyata Pak Arman, manajer marketing, atasan langsungku. Lelaki berumur 40-an, wajahnya selalu tampak serius dan karismatik. Semua orang segan padanya. "Iya, Pak. Saya belum berani pulang sebelum grafik ini kelar," jawabku sambil tersenyum kecil. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat dan berdiri di samping mejaku. Matanya melirik layar komputer. "Rapi. Kamu teliti, ya. Saya suka anak kerja kayak kamu. Nggak cuma cepat, tapi juga bersih dan tanggung jawab." Aku tersipu. "Terima kasih, Pak. Saya masih belajar." Beberapa detik kemudian, ia mengalihkan pandangan, lalu menatapku langsung. "Sudah makan malam?" tanyanya tiba-tiba. Aku geleng. "Belum, Pak. Mau makan di warteg depan kantor, habis beres ini." Ia tersenyum kecil. "Kalau kamu nggak keberatan, temani saya makan malam, ya? Sekalian ngobrolin program bulan depan. Saya rasa kamu cocok untuk proyek besar itu." Jantungku berdegup cepat. Proyek besar? Aku baru 3 bulan di kantor ini. Tentu saja ajakan itu terasa seperti penghargaan. Bukan cuma diajak makan malam, tapi juga dilibatkan dalam sesuatu yang lebih besar. Aku merasa dianggap. "Boleh, Pak. Saya ikut," jawabku dengan senyum canggung. Restoran itu terletak di lantai paling atas sebuah hotel berbintang 5. Lampu-lampunya redup, suasananya tenang. Di luar jendela kaca, gemerlap kota terlihat seperti lautan bintang. Aku duduk dengan kikuk, mencoba menyamakan napas dengan degup jantungku yang tak karuan. Pak Arman duduk di seberangku, terlihat santai dan percaya diri. "Kamu belum pernah ke tempat seperti ini, ya?" tanyanya sambil menyeruput anggur merah di gelas kristal. Aku tersenyum malu. "Kelihatan banget ya, Pak." Ia tertawa kecil. "Wajar. Kamu masih muda, latar belakangmu juga sederhana. Tapi justru itu yang saya kagumi. Kamu punya tekad besar. Saya bisa lihat dari caramu bekerja. Kamu beda dari yang lain." Aku menunduk. Pujian itu membuat hatiku hangat. "Saya cuma berusaha yang terbaik, Pak. Saya ingin maju. Bukan cuma untuk saya sendiri, tapi juga untuk ibu saya di kampung. Orang seperti kamu memang pantas naik cepat," katanya. "Dan saya bisa bantu itu, Rara." Aku menatapnya. Matanya tajam, tapi teduh. Ada nada meyakinkan dalam suaranya. Dalam hati, aku berkata, mungkin inilah titik awal karierku benar-benar menanjak. Sepanjang makan malam, obrolan kami mengalir lancar. Ia sesekali menanyakan pendapatku tentang proyek marketing, lalu memuji caraku menjelaskan. "Kamu percaya diri. Otakmu cepat. Saya suka," katanya sambil tersenyum. "Kamu pernah presentasi di depan klien besar?" "Belum, Pak. Minggu depan, kamu yang wakilin tim kita. Saya mau kamu berdiri di depan klien dari Singapura itu." Mataku membulat. "Serius, Pak? Kamu bisa. Saya tahu kamu bisa." Aku terdiam, mengusap pelan gelas air mineral di tanganku. Aku tak tahu harus berkata apa selain, "Terima kasih, Pak."
Kesempatan ini besar sekali buat saya. Saat pelayan mulai merapikan meja, Pak Arman menyandarkan tubuhnya sedikit ke arahku. Tiba-tiba, tangannya menyentuh lenganku. Sekilas, lembut, ramah. Kamu berhak dapat semua ini, Rara. Aku agak terkejut, tapi kutahan ekspresi wajahku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk sopan. Aku tak menaruh rasa curiga di dalamnya. Bagiku, itu hanya bentuk penghargaan atas kerja keras. Semua malam itu terasa baik. Mulai dari pembicaraan profesional, perhatian beliau, sampai suasana yang membuatku merasa dihargai. Inilah awal yang baik, batinku. Kalau aku bisa menjaga ritmenya, masa depan mungkin tidak sekelam yang dulu kupikirkan saat masih berdiri di los pasar melihat ibu jualan sayur di lapak sempit. Saat kami beranjak keluar restoran, ia membukakan pintu untukku. Terima kasih sudah menemani malam ini. Saya senang ngobrol sama kamu, katanya. Saya juga, Pak. Malam ini menyenangkan sekali. Kami turun dengan lift kaca yang mengarah ke lobi hotel. Di dalam lift yang sunyi, aku sempat memandang bayanganku di kaca. Masih perempuan desa. Masih Rara yang sama. Tapi malam ini, aku merasa lebih percaya diri. Saat sampai di depan taksi, ia sempat berkata, "Jangan bilang-bilang ke tim dulu soal proyek itu ya. Biar jadi kejutan. Lagi pula, saya ingin mereka lihat langsung siapa yang benar-benar layak." Aku mengangguk. "Baik, Pak. Saya simpan." Ia tersenyum, lalu menutup pintu taksi yang membawaku pulang. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum. Mimpi-mimpi yang selama ini hanya kuletakkan di langit kampung halaman, malam itu terasa mulai turun satu-satu, mendekat ke genggaman. Aku tak tahu bahwa makan malam itu kelak akan menjadi titik balik. Tapi malam itu, aku percaya, sepenuhnya percaya, bahwa ini adalah awal yang baik. Malam itu aku baru saja selesai mandi ketika ponselku berbunyi. Layar menunjukkan nama yang kini mulai akrab dalam hidupku, Pak Reno. "Malam, Rara. Sudah istirahat? Semangat kerjamu hari ini luar biasa. Saya perhatikan kamu paling menonjol di tim." Aku tersenyum kecil sambil membalas singkat. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha memberi yang terbaik." Keesokan harinya, pesan itu berlanjut. "Kamu tahu, blus putih yang kamu pakai tadi bikin kamu terlihat sangat elegan. Cocok banget dengan auramu." Aku membaca pesan itu sambil memiringkan kepala. Pujian itu manis, tapi mulai terasa tak biasa. Namun aku masih menepis semua kecurigaan. Mungkin beliau hanya ramah. Orang kota memang begitu caranya menyemangati. Lalu malam berikutnya, saat hampir tengah malam, ponselku kembali bergetar. Saya baru saja selesai meeting dengan klien luar negeri. Lelah, tapi kepikiran kamu. Kamu pasti lagi tidur nyenyak ya, gadis pintar? Aku diam. Kali ini tak langsung membalas. Hatiku mulai terasa aneh, tapi logikaku membela. Mungkin hanya bentuk perhatian atasan ke bawahan. Toh selama ini, Pak Reno memang selalu suportif. Namun yang lebih membuatku tak nyaman bukan hanya pesan-pesan itu, tapi sikap teman-teman di kantor yang tiba-tiba berubah. Pagi itu saat aku masuk ruang pantry, aku menyapa seperti biasa. "Pagi, Mbak Lala." Namun ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali sibuk mengaduk kopi. Tak ada senyum, tak ada sapa balik. Aku mencoba lagi saat makan siang. "Makan bareng, Mbak?" tawarku pada Dira, rekan tim marketing yang dulu sering duduk bersamaku. Aku udah janjian sama teman di luar, Ra. Lain kali ya," jawabnya singkat,
tanpa menatapku. Tapi dari balik kaca, aku melihatnya tetap makan di pantry bersama dua rekan lain. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Tapi hari-hari berikutnya pun sama. Sapaan tak dijawab, candaan tak ditanggapi. Bahkan ketika aku menyampaikan ide di rapat, tak ada yang menanggapi, kecuali Pak Reno yang dengan antusias berkata, "Itu baru ide cerdas." Saat istirahat siang, aku duduk sendiri di bangku belakang taman kantor. Bekal nasi goreng buatan pagi tadi masih utuh. Dalam hati aku bertanya-tanya, sebenarnya ada apa? Kenapa mereka seperti ini? Kupandangi ponselku yang lagi-lagi menampilkan pesan dari Pak Reno. "Kamu pasti lelah. Tapi kamu kuat, Ra. Saya tahu kamu istimewa. Jangan hiraukan yang tidak mendukungmu." Istimewa? Kata itu terus terngiang. Aku mulai ragu. Apakah perhatian itu benar-benar tulus? Tapi aku buru-buru membungkam pikiranku sendiri. Tidak, mereka hanya iri. Aku kerja keras, datang paling pagi, pulang paling malam. Semua targetku tercapai. Kenapa aku yang disalahkan? Tapi saat berjalan menuju meja kerja, aku tak bisa mengabaikan suara bisik-bisik dari dua rekan perempuan di pojok lorong. Kalau tahu caranya, ambil hati, atasan, ya semua juga bisa cepat naik. Iya, modal senyum, langsung dilirik manajer. Langkahku terhenti. Rasanya dadaku seperti ditusuk. Tapi aku pura-pura tak dengar. Kembali duduk. Menyalakan layar komputer. Mengetik seolah tak terjadi apa-apa. Malam harinya, setelah mandi dan mengganti baju tidur, aku kembali menatap layar ponsel. Ada pesan lagi. "Saya tadi lihat kamu agak murung di kantor. Ada yang ganggu kamu? Kalau iya, biar saya atur mereka." Aku menarik napas panjang. Mengetik balasan perlahan. "Tidak, Pak. Saya hanya fokus kerja. Saya baik-baik saja." Lalu menutup layar. Kepalaku penuh. Antara rasa dihargai dan kecurigaan yang mulai mengganggu. Tapi sekali lagi, aku menepis semuanya. Teman-teman itu cuma gak tahan lihat aku maju duluan. Mungkin mereka takut tersaingi. Kalau mereka gak bisa dukung aku, kenapa aku harus peduli? Aku terdiam lama malam itu. Duduk di kasur sempit kosanku sambil memeluk bantal. Di meja kecil, foto ibu tergeletak di sisi kotak bekalku. Aku ingat kata-kata ibu sebelum aku merantau ke kota. "Rara, jangan pernah menjual hatimu demi pujian orang. Tapi jangan juga jadi keras hati hanya karena dunia tidak ramah." Dan kini, kata-kata itu menggema di dalam dadaku. Tapi aku tetap bertahan pada satu hal. Aku tak peduli pada teman yang tidak bisa mendukungku. Karena buatku, perjalanan ini adalah tentang aku dan masa depanku. Dan aku tak akan biarkan siapapun merusaknya hanya karena mereka tak suka melihatku bersinar. Di toilet kantor yang sunyi, aku sedang mencuci tangan ketika samar-samar terdengar bisik-bisik dari dua perempuan yang sedang merapikan riasan di depan cermin. Katanya si anak baru itu sekarang sering pulang malam bareng Pak Reno. Ucap salah satu dari mereka, suaranya sengaja dikecilkan tapi cukup jelas untuk kudengar. Klasik. Manajer kita kan memang suka yang muda-muda. Timpal yang lain dengan nada mencibir. Aku heran, kok masih ada aja yang percaya itu demi promosi. Tunggu aja, sebentar lagi juga bosan. Sama kayak yang dulu-dulu. Jantungku berdegup cepat. Aku berdiri mematung, air dari keran masih mengalir membasahi telapak tanganku. Mereka sedang membicarakan aku, dan jelas bukan dengan nada bersahabat. Aku keluar dari toilet dengan langkah tak tentu arah, pikiranku berkecamuk. Di meja kerjaku, selembar kertas kecil tergeletak begitu saja di atas keyboard. Dengan alis berkerut,
Kuambil kertas itu. Tulisan tangan di atasnya tampak tergesa namun menusuk. Hati-hati. Kamu bukan yang pertama. Tenggorokanku tercekat. Jemariku bergetar menggenggam kertas itu. Sejenak ruangan kantor terasa menciut, seperti menelanku dalam kabut tebal yang penuh tanya. Aku menoleh ke sekeliling, mencari siapa yang mungkin meletakkannya, namun semua tampak sibuk, atau pura-pura tak peduli. Tak ada mata yang menatapku. Tapi suasananya berubah, seakan ada tatapan tak kasat mata yang mengawasi. Apa maksud dari pesan ini? Siapa yang mengirimkannya? Dan siapa yang dimaksud, bukan yang pertama? Seketika, semua perhatian manis dari Pak Reno terasa memiliki makna lain. Pujian-pujian yang dulu membuatku tersanjung, kini terdengar menggema penuh jebakan. Aku menggenggam kertas itu erat, keringat dingin mulai membasahi punggungku. Apakah aku selama ini sedang dihargai, atau sedang dimanfaatkan? Mbak Rini, yang selama ini selalu dingin, mendadak berubah. Ia mulai sering menghampiriku di pantry, menatapku lama seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi selalu diurungkan. Sampai suatu sore, saat hujan turun deras dan sebagian karyawan sudah pulang lebih dulu, ia menghampiriku yang tengah membereskan berkas. Ada waktu sebentar? Tanyanya, suaranya tak seperti biasanya, tak setajam biasanya, lebih pelan dan ragu. Aku mengangguk, meski jantungku mendadak berdebar. Kami berdua menuju ruang istirahat yang sepi. Di luar, langit kelabu seolah ikut menegaskan bahwa apapun yang akan diungkapkan bukan sesuatu yang ringan. Aku tahu, kamu dekat dengan Pak Reno, katanya langsung. Dan aku nggak datang untuk menghakimi. Aku cuma nggak tega. Aku diam. Tenggorokanku tercekat. Aku pernah di posisimu. Lanjutnya, pandangannya kosong menatap hujan di balik jendela kaca. Dulu aku juga dianggap beruntung karena dilirik langsung oleh manajer. Dia datang dengan perhatian yang lembut, seolah peduli, seolah melihat potensiku lebih dari yang lain. Tapi semua itu kosong. Bohong. Aku masih terdiam. Ingin rasanya menyangkal. Ingin bilang bahwa aku berbeda. Tapi ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuatku tak sanggup berkata apapun. Aku nggak sampai pacaran atau gimana. Lanjutnya lagi, tapi aku tahu, arah perhatian dia bukan profesional. Setiap kali aku mulai percaya bahwa dia ingin membimbingku, selalu ada hal aneh, ajak makan malam, godaan halus, sentuhan yang tak perlu. Sampai akhirnya aku sadar, dia hanya memburu. Memburu, ulangku pelan. Dia tidak mencari rekan kerja. Dia mencari mangsa, jawabnya tanpa ragu. Dan yang dia incar selalu sama, anak baru, polos, dan haus pengakuan. Dunia rasanya runtuh pelan-pelan di sekelilingku. Kata-katanya menusuk seperti sembilu, karena satu persatu semuanya mulai masuk akal. Perhatian Reno, janji promosi yang ia bisikan saat tidak ada orang lain, pujian-pujian yang dulu membuatku melayang kini terasa menjijikan. Kenapa baru sekarang kamu cerita ke aku? Tanyaku pelan, berusaha menahan air mata yang mulai memanas di pelupuk mata. Mbak Rini menghela napas. Karena aku lihat kamu masih percaya. Karena aku tahu, kamu belum siap dengar. Tapi hari ini, setelah gosip-gosip makin liar, dan secari kertas itu muncul di mejamu, aku nggak tega diam. Aku langsung teringat kertas itu. Hati-hati, kamu bukan yang pertama. Awalnya kupikir itu ulah iseng rekan kerja yang iri. Tapi sekarang, semuanya terasa sangat nyata. Berapa banyak perempuan di kantor ini yang jadi korban? Tanyaku dengan suara gemetar. Banyak yang memilih diam. Jawabnya lirih. Ada yang akhirnya resign. Ada yang stres.
Bahkan ada yang sempat ribut dengan istri Pak Reno, meski akhirnya dibungkam. Semua kasus berakhir sama, mereka yang lemah posisinya, yang disalahkan. Aku menatap lantai. Napasku berat. Tangan gemetar. Kupikir aku cukup pintar untuk tahu mana yang tulus dan mana yang tidak. Tapi ternyata aku dibutakan oleh perhatian kecil yang kubutuhkan di tengah tekanan kerja dan sepinya perantauan. Aku merasa kotor. Lirihku. Mbak Rini langsung menggenggam tanganku. Kamu nggak salah. Jangan pernah merasa kamu yang menggoda. Ini bukan soal kamu. Ini soal dia dan kekuasaan yang dia salah gunakan. Aku menunduk. Tapi dalam benakku, berbagai kenangan berdatangan. Sore itu, saat ia menawari tumpangan lalu tangannya sempat menyentuh pahaku, dan aku diam karena takut. Saat ia mengatakan aku istimewa, tapi hanya jika tetap menjaga hubungan ini, di bawah radar. Aku pikir itu kedekatan rahasia karena cinta. Tapi ternyata, hanya skenario yang sama yang mungkin ia ulang berkali-kali. Malam itu aku pulang dengan kepala mendidih. Di kamar kosku, aku duduk diam menatap langit-langit. Masih mencoba menerima bahwa semua yang selama ini kuanggap tulus, ternyata racun perlahan. Aku mulai membuka kembali chat lama dengan Pak Reno. Kata-katanya, yang dulu terasa manis, kini terasa manipulatif. Semuanya seolah penuh perangkap, namun dibungkus kelembutan. Tanganku mengepal. Mataku panas. Aku teringat saat ia menahanku untuk tidak mengambil tawaran proyek dari kantor cabang. Di sini saja. Aku bisa bantu kamu naik, katanya. Kupikir itu bukti ia tak ingin aku jauh. Ternyata, ia hanya ingin aku tetap di jangkauannya. Aku teringat saat aku sakit dan ia datang membawakan obat. Kukira itu kepedulian. Tapi sekarang, apakah itu hanya cara lain agar aku lebih lemah dan tergantung padanya? Keesokan harinya, aku masuk kantor dengan kepala tegak, meski hatiku masih compang-camping. Mbak Rini memberi senyum kecil, seolah berkata, aku di pihakmu. Aku mulai menjaga jarak. Tidak lagi menjawab chat Pak Reno di luar jam kerja. Tidak lagi ikut makan siang jika dia yang mengajak. Dan perlahan, sikapnya mulai berubah. Ia mulai lebih dingin. Lebih ketus. Seolah aku telah kehilangan hak istimewa. Tapi aku tak peduli. Aku mulai mencatat, menyimpan bukti, dan mengamati. Pak Reno memintaku lembur malam hari. Ia menyebut ada laporan mendesak yang harus dirapikan. Katanya, hanya aku yang dianggap paling teliti menyusun detail angkanya. Saat itu, aku merasa sedikit tersanjung. Meskipun tubuh sudah lelah dan jam kantor seharusnya usai 2 jam lalu, aku mengangguk. Mungkin ini bisa jadi jalan untuk mendapat kepercayaan lebih. Siapa tahu, ini bagian dari promosi yang sering dibicarakan secara samar di rapat-rapat internal. Namun begitu aku masuk ruangannya, aku langsung merasa ada yang janggal. Duduk sini aja, biar kita enak ngobrol sambil bahas laporannya, kata Pak Reno sambil menunjuk sofa kecil di pojok ruangan. Ia tak menyodorkan map atau dokumen seperti biasanya. Tidak ada berkas. Tidak ada laptop. Hanya kopi, 2 cangkir, dan keheningan yang terasa terlalu pribadi. Aku menurut, tapi detak jantungku mulai tak beraturan. Laporannya, Pak, tanyaku hati-hati, mencoba terdengar sopan meski dadaku mulai disesaki rasa was-was. Oh iya, nanti. Sabar dulu. Kamu kelihatan capek. Ya? Udah kerja keras banget minggu ini. Senyumnya menggantung, seperti ingin mengatakan lebih dari sekadar pujian. Tatapannya turun naik, menelusuri wajahku, lalu berhenti terlalu lama di area dada. Aku langsung membetulkan posisi duduk. Aku berusaha mengalihkan topik.
Tugas bagian marketing itu, Pak. Kayaknya belum masuk ke folder bersama. Mungkin saya bisa bantu cek. Tapi ia tidak tertarik membahas itu. Yasmin, ucapnya pelan, menyebut namaku dengan nada yang terasa terlalu lembut, terlalu pribadi. Kamu suka kerja di sini? Aku menelan ludah, lalu tersenyum tipis. Suka, Pak. Banyak yang bisa saya pelajari. Ia mendekat, duduk di sofa yang sama, hanya berjarak sejengkal. Aromanya menusuk, wangi parfum maskulin yang terlalu kuat untuk ruangan sekecil ini. Tangannya bertumpu di belakang sofa, seolah mengurungku dalam percakapan yang semakin tak menyenangkan. Kamu pintar, dan kamu cantik juga. Perpaduan langka, katanya pelan. Aku tersentak, namun cepat-cepat tersenyum hambar. Terima kasih, Pak. Mataku melirik ke arah pintu. Masih tertutup rapat. Aku tahu, aku harus tetap tenang. Jangan terlihat panik, jangan membuatnya merasa ditolak secara kasar. Aku tahu persis bagaimana gosip menyebar di kantor ini. Aku tahu juga bagaimana satu kesalahan bisa dengan cepat diubah menjadi gadis ambisius yang tak tahu diri. Tapi jujur saja, aku mulai ketakutan. Tatapannya makin dalam. Aku bisa merasakan itu, meski mataku terus berusaha menunduk, pura-pura sibuk membuka tas. Gini, Yasmin, ucapnya, nadanya seperti guru yang sedang menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Di kantor ini, kamu butuh figur yang bisa membimbing. Orang dalam yang bisa lindungi kamu. Orang yang ngerti potensi kamu. Aku pura-pura tidak paham. Seperti mentor ya, Pak? Ia tertawa kecil. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi lebih dari itu. Aku bisa bantu kamu berkembang, lebih cepat dari yang lain. Tapi tentu, hubungan profesional kadang perlu lebih fleksibel. Aku merasa mual. Apa maksudnya? Apa ini gombal? Ancaman? Isyarat yang dibungkus dalam kata-kata licin? Pak, saya rasa saya harus mulai dari laporannya dulu deh, kataku, bangkit dari sofa. Tanganku gemetar sedikit, tapi kuusahakan stabil. Tapi ia menahan lenganku. Lembut, tapi cukup kuat untuk membuatku terdiam sejenak. Kenapa buru-buru? Kan ini waktu lembur, bukan jam kantor. Santai aja. Tadi kamu bilang suka kerja di sini, kan? Aku menatapnya. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya aku tak mencoba menahan ekspresi jijikku. Ia tampak terkejut sesaat, tapi cepat menutupi dengan senyum yang dipaksakan. Pak, ucapku perlahan namun tegas, saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk hal lain. Kalau memang tak ada laporan yang harus saya selesaikan, saya minta izin pulang. Aku tak menunggu jawabannya. Kupungut tasku, kutatap pintu seperti menatap keselamatan. Yasmin, ia memanggil pelan, tapi aku tak menoleh. Aku keluar dari ruangannya dengan langkah cepat, lalu berjalan menyusuri lorong kantor yang sudah sepi. Setiap langkahku terasa seperti menginjak beling. Jantungku masih berpacu kencang. Sesampainya di toilet, aku berdiri lama di depan cermin. Air keran mengalir, tapi tanganku tak kunjung menyentuhnya. Aku hanya menatap pantulan wajahku sendiri, wajah yang pucat, mata yang mulai berkaca-kaca. Aku ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Hanya sesak di dada yang tak juga menguap. Pikiranku melayang ke kata-kata Mbak Rini siang tadi. Dia nggak pernah niat membimbing. Dia cuma memburu. Sekarang aku mengerti. Bukan hanya diriku. Mungkin sudah banyak sebelumku yang masuk ke ruang itu dengan harapan akan belajar sesuatu, tapi justru pulang dengan luka dan trauma yang tak bisa diungkapkan. Dan mungkin akan lebih banyak lagi, kalau aku diam.
Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di bangku taman depan kantor, menggenggam ponselku erat-erat. Satu pesan sudah kutulis, belum kukirim. Kepada HRD. Isi pesannya belum sempurna. Aku belum tahu harus memulai dari mana. Tapi aku tahu, jika aku tidak mengatakan sesuatu, semua akan terus berulang. Bukan hanya padaku, tapi pada siapapun yang dianggap lemah dan bisa dimanfaatkan. Hari itu, ruangan Pak Reno terasa lebih hening dari biasanya. Hanya suara pendingin udara yang berdengung pelan mengisi ruang, bersaing dengan detak jantungku yang makin tak beraturan. Sejak kejadian malam lembur itu, aku menjaga jarak. Tapi Pak Reno seperti tak peduli. Justru semakin sering ia memanggilku ke ruangannya untuk hal-hal yang terasa tidak penting. Pagi itu, sebelum aku sempat membuka email kerja, datanglah panggilan dari sekretarisnya, "Pak Reno minta kamu ke ruangan sekarang." Aku menarik napas panjang. Kugenggam erat buku catatan dan ballpoint, mencoba terlihat tenang. Seperti biasa, ia menyambutku dengan senyum datar yang tak kukenal maknanya. "Duduklah," katanya sambil membuka laci meja kerjanya. Aku menuruti tanpa bicara, menunggu ia menjelaskan maksud panggilannya. Tapi yang terjadi justru membuatku tercekat. Dari dalam laci, ia mengeluarkan sebuah kotak panjang berwarna hitam elegan. Kemudian, sebuah amplop putih yang tampak cukup tebal. Ia meletakkan keduanya di meja, mendorongnya ke arahku. "Ini untuk kamu," ucapnya ringan. "Anggap saja bonus pribadi karena kamu sudah mulai bisa kerja cepat dan tanggap." Aku tak langsung menyentuhnya. Jantungku berdetak makin kencang. Aku tahu ini bukan hal yang wajar. "Ini apa, Pak?" tanyaku hati-hati. "Buka saja," jawabnya, masih dengan senyum tipis. "Kamu pantas dapat ini." Dengan ragu, aku membuka kotak hitam itu. Sebuah gaun, mewah, mahal, merah marun dengan bahan satin mengilat. Di butik-butik yang biasa kulihat dari luar sambil berjalan ke halte, gaun seperti ini hanya dipakai oleh wanita berkelas di pesta elit. Tanganku gemetar. Aku membuka amplop di sampingnya, isi uang lembaran 100 ribuan. Tak kuhitung, tapi cukup tebal untuk membuat leherku terasa panas. "Kenapa Pak Reno beri saya ini?" Suaraku nyaris bergetar. "Sudah saya bilang, anggap saja bonus pribadi. Kamu berbeda dari yang lain. Aku bisa melihat itu," ucapnya. Kali ini matanya menatapku dalam, seolah ingin menelanjangiku dari balik tatapan yang tajam namun penuh jebakan. Aku ingin langsung menolaknya. Tapi kata-kataku tercekat. Bukan karena tergoda, tapi karena takut. Aku tahu, menolak secara frontal bisa jadi bumerang. Bisa saja ia membalas dengan menuduhku tidak profesional. Bisa saja ia membuat posisiku di kantor ini jadi tak aman. Aku menunduk, menyembunyikan ekspresi panikku. "Terima kasih, Pak. Tapi saya kira ini terlalu berlebihan." "Tidak sama sekali," potongnya cepat. "Kamu harus mulai terbiasa menerima hal baik dari kerja kerasmu. Lagi pula, kamu kan belum menikah. Wajar kalau ada yang memerhatikan kamu." Kalimat terakhirnya menohok. Ada nada merendahkan yang ia bungkus manis. Lagi-lagi, status lajangku dijadikan alasan untuk membenarkan perlakuannya yang tidak pantas. Apakah aku terlihat seperti wanita haus perhatian? Apakah mereka pikir wanita lajang selalu bisa dibeli hanya karena tak ada lelaki yang mengikatnya? "Boleh saya kembali ke meja kerja, Pak?" tanyaku, mencoba mengakhiri percakapan. Ia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Silakan."
Aku membawa kotak dan amplop itu keluar ruangan. Tapi bukan untuk disimpan. Sesampainya di mejaku, aku langsung menutupinya dengan tas kerjaku. Aku tidak bisa memikirkan apapun. Rasanya aku ingin muntah. Tangan dan kakiku dingin, napasku tersengal. Mbak Rini yang duduk tak jauh dari mejaku melihat wajah pucatku. Ia mendekat dan berbisik, "Dia kasih kamu sesuatu, ya?" Aku hanya bisa menatap kosong. "Jangan diterima. Kalau kamu simpan, kamu akan masuk ke dalam jaringnya. Banyak yang udah kena cara liciknya. Kalau kamu diam saja, kamu makin dikira bisa dipermainkan." Aku menelan ludah. Hatiku rasanya dicekik dari dalam. Aku tahu Mbak Rini benar, tapi aku juga sadar dunia kerja ini kejam. Jika aku membuat kegaduhan sekarang, bisa-bisa aku dituduh cari perhatian, atau malah dikeluarkan karena dianggap tak profesional. Hari itu, aku pulang lebih awal dengan alasan sakit. Di dalam kamar, aku menatap gaun itu. Kubiarkan tetap di dalam kotaknya. Amplop uang itu masih utuh. Aku tidak menyentuhnya. Tapi yang menyakitkan adalah aku tidak tahu harus berbuat apa. Melapor ke HRD? Apa bukti yang kumiliki? Gaun dan amplop uang? Bisa saja ia bilang itu hadiah biasa. Atau lebih parah, ia bisa memutar balik fakta dan bilang aku yang menggoda. Seperti cerita yang dulu pernah kudengar, tentang seorang wanita yang melaporkan pelecehan, tapi justru dipecat karena dianggap membuat citra perusahaan buruk. Aku merasa seperti terkurung dalam ruangan sempit tanpa jendela. Nafasku sesak. Kepalaku pening. Dunia ini rasanya tidak adil. Kenapa seorang perempuan harus selalu berada di posisi yang terancam? Kenapa laki-laki seperti Pak Reno bisa melenggang bebas, seolah dunia ini miliknya? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku tidak pernah terlalu dekat dengan Rosa. Ia tipe perempuan yang datang, bekerja, lalu pulang. Tidak terlalu ramah, tapi juga tidak sombong. Penampilannya sederhana, tutur katanya halus, dan selalu patuh pada perintah atasan, terutama Pak Reno. Tapi pagi itu, suasana kantor terasa hening, seperti menyimpan sebuah rahasia besar. Meja Rosa kosong. Komputer sudah dibersihkan. Bahkan tanaman mungil yang dulu ia rawat di pojok mejanya telah lenyap. Dia resign, kata seseorang di belakangku. Katanya mau menikah. Tapi, katanya juga dia hamil. Aku menoleh cepat. Hamil? Yang bicara hanya mengangkat bahu. Nggak tahu pasti. Tapi seminggu terakhir dia sering pucat, mual. Sering juga mangkir kerja. Terus, tiba-tiba dia ajukan surat resign. Gak pamit siapapun. Darahku berdesir. Ada sesuatu yang mengganjal. Terlalu banyak kejadian ganjil akhir-akhir ini. Mulai dari gosip anak baru yang dekat dengan manajer, peringatan misterius di mejaku, pengakuan Mbak Rini yang membuka mataku, hingga hadiah-hadiah aneh dari Pak Reno. Aku mencoba menghubungi Rosa melalui pesan singkat, tapi tak dibalas. Aku beranikan diri menelusuri jejaknya. Aku cari tahu melalui divisi HRD, tapi mereka tak bisa, atau tak mau, bicara banyak. Sudah keluar. Surat resignnya disetujui langsung oleh Pak Reno, kata Mbak Santi, staf HR, dengan nada seperti menahan sesuatu. Kalau boleh tahu, alasannya apa ya, Mbak? Tanyaku hati-hati. Mbak Santi menatapku sebentar, lalu menunduk. Dia bilang masalah pribadi. Tapi matanya sembab waktu itu.
seperti habis nangis semalaman. Kami tidak berhak bertanya lebih jauh. Tapi, ia ragu sejenak, lalu menambahkan pelan, kami semua tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Kalimat itu menampar kesadaranku. Seakan membenarkan semua firasat buruk yang menumpuk sejak aku masuk ke kantor ini. Aku putuskan mencari tahu sendiri. Aku menelusuri akun media sosial Rosa, tapi semuanya kini tertutup atau dihapus. Hingga akhirnya, lewat akun Facebook lamaku, aku menemukan satu foto yang diunggah oleh sepupunya seminggu lalu. Rosa duduk di ranjang, mengenakan daster longgar, wajahnya sayu tapi tampak membengkak. Ada gelas susu di tangannya, dan perutnya mulai menonjol. Komentar-komentar di bawah foto itu seperti membuka pintu neraka. Semangat ya, Ros, tulis seseorang. Nggak usah pikirin siapa bapaknya. Yang penting kamu kuat, tulis lainnya. Tanganku gemetar. Aku menggeser layar lebih pelan, lebih hati-hati, hingga mataku terhenti pada komentar dari seseorang bernama Winda. Dulu aku juga hampir kayak kamu, Ros. Tapi aku berhasil kabur sebelum semuanya terlambat. Winda? Siapa dia? Aku buka profilnya. Ternyata ia juga pernah bekerja di kantor ini, departemen lama yang dulu dibubarkan karena restrukturisasi. Dari timeline-nya, aku tahu ia kini tinggal di kota yang sama denganku. Aku nekat menghubunginya. Ku ketik pesan, singkat, jujur, dan to the pound. Butuh beberapa jam hingga akhirnya ia membalas. Jangan bilang kamu kerja di sana juga. Aku membalas, iya. Dan kamu, lagi didekati Pak Reno. Jantungku serasa diremas. Aku tak tahu harus jawab apa. Tapi akhirnya aku jujur. Dia pernah kasih aku hadiah. Tapi aku belum menerima. Aku merasa aneh, dan sekarang Rosa resign mendadak. Katanya hamil. Winda menelponku malam itu. SIS, kamu harus hati-hati. Aku dulu juga seperti kamu. Awalnya aku pikir itu cuma perhatiannya sebagai atasan. Tapi makin lama, dia mulai menyentuh bahu, mulai minta lembur malam, mulai ngajak makan malam, bahkan pernah nekat ngajak ke hotel. Aku menolak. Dia marah. Tiba-tiba aku dipindahkan divisi, proyek-proyek pentingku dicabut. Akhirnya aku mengundurkan diri. Aku terdiam. Winda melanjutkan dengan nada pahit. Dia predator, tapi licik. Selalu main halus. Kalau ditolak, dia pelan-pelan menyingkirkan. Kalau diterima, seperti Rosa, bisa jadi korban lebih dalam. Aku tidak bisa tidur malam itu. Semua potongan puzzle bersatu dalam pikiranku. Wajah Pak Reno saat menatapku. Sentuhan kecil yang terlalu sering. Amplop uang. Gaun mahal. Dan sekarang, Rosa yang pergi dengan perut membesar, dan semua orang diam. Esoknya, aku memberanikan diri menemui Mbak Rini. Kamu masih ingat Rosa? Tanyaku langsung. Mbak Rini menatapku dalam, lalu mengangguk. Dia juga korban? Tanyaku lirih. Aku sudah lama curiga. Tapi Rosa terlalu tertutup. Dia nggak pernah mau cerita. Tapi aku tahu tatapan mata Pak Reno ke dia itu bukan tatapan profesional. Sama kayak waktu dia ke aku dulu. Aku sudah kontak Winda. Dan dia cerita semuanya. Pak Reno sudah lama begitu. Mbak Rini menghela napas. Masalahnya, dia terlalu pandai menyembunyikan. Dan kantor ini, seperti buta. Kalau begitu,
Kita harus buka mata semua orang. Mata Mbak Rini menyipit. Maksudmu? Aku akan bicara. Aku akan buat laporan ke HRD. Ke pemilik perusahaan kalau perlu. Dan aku tidak sendiri. Ia memandangku sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, senyumnya muncul. Bukan senyum sinis atau lelah, tapi senyum penuh dukungan. Kalau kamu berani, aku akan ikut. Siang itu, suasana kantor terasa lebih lengang dari biasanya. Mungkin karena sebagian besar karyawan sedang makan siang atau menghadiri rapat luar. Aku baru saja selesai dari ruangan arsip, membawa beberapa dokumen yang harus segera kutandatangani oleh bagian atasan. Waktu menunjukkan pukul 12.55 siang saat aku menekan tombol lift lantai 5. Seperti biasa, aku ingin cepat kembali ke ruanganku sebelum jam istirahat benar-benar habis. Ting! Pintu lift terbuka. Isinya kosong. Aku melangkah masuk dan menekan tombol lantai 2, ruang manajerial. Tapi sebelum pintu lift benar-benar tertutup, sebuah tangan menahannya. Aku menoleh, dan hatiku sontak berdegup tak karuan. Pak Reno. Dengan senyum kecilnya yang entah kenapa terasa makin menakutkan akhir-akhir ini, ia melangkah masuk ke dalam lift bersamaku. Tak ada orang lain, hanya kami berdua. Aku refleks mengambil langkah kecil ke sisi kanan, menjaga jarak meski ruangannya sempit. Tapi ia justru berdiri terlalu dekat. Jarak kami tak lebih dari 1 lengan. Degup jantungku makin kencang. Bukan karena rasa suka, tapi karena rasa takut dan risih. Lift mulai bergerak perlahan. Suasana menjadi senyap. Hanya terdengar suara mekanis lift yang menderu halus, seakan mengiringi napasku yang mulai tak beraturan. Aku mencoba menatap ke arah pintu, berpura-pura tidak sadar akan keberadaannya yang sangat dekat. Namun bisikan itu datang. Kamu makin cantik sekarang, bisiknya, nyaris menyentuh daun telingaku. Aku terkejut. Nafasku tercekat. Mataku melebar. Spontan, aku menoleh dan melangkah mundur sedikit, menabrak sisi lift. Maaf, Pak, tanyaku dengan nada yang kaku. Ia hanya tersenyum. Senyum yang menurutku sama sekali tidak punya niat baik. Senyum yang terasa menjijikkan sekarang. Dulu mungkin aku akan menganggapnya sebagai basa-basi manajer ke bawahannya, tapi tidak setelah semua gestur-gestur kecilnya yang makin menjurus dan tak pantas. Sentuhan lembut di bahu, tatapan lama di dada, pertanyaan-pertanyaan pribadi yang menusuk, dan sekarang ini, aku mencoba meraih ponselku, berpura-pura membalas pesan. Tanganku sedikit bergetar. Bukan karena gugup, tapi karena marah dan takut bercampur jadi satu. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Pak, mohon jaga jarak, ucapku perlahan namun tegas, tanpa menoleh. Ia diam. Tapi bukan karena malu atau merasa bersalah, melainkan karena ia menikmati ketakutanku. Aku bisa merasakannya. Seperti predator yang sedang bermain dengan mangsanya sebelum menerkam. Lift berhenti di lantai 2. Aku segera melangkah keluar. Tapi belum sempat 1 langkah, tangannya menahan pintu lift. Kita bicara nanti di ruangan saya, ya, katanya sambil melirik. Tatapannya membuat bulu kuduku merinding. Aku tak menjawab. Kuberanikan langkah cepat menuju ruanganku, dengan napas memburu. Seolah aku baru saja selamat dari ruangan gas beracun. Begitu duduk, tubuhku gemetar. Tanganku menggenggam rok kerja yang kukenakan dengan erat. Aku merasa sangat kotor. Sangat tidak nyaman.
Detik itu aku sadar, ini sudah melewati batas. Ini bukan lagi sekadar pujian iseng atau tatapan kagum. Ini adalah bentuk pelecehan. Namun, otakku berperang dengan perasaanku. Apa aku harus melaporkannya? Kepada siapa? Bukankah dia manajer di perusahaan ini? Sementara aku hanya staf biasa. Kupandangi layar komputerku yang kosong. Otakku penuh. Ingin menangis. Ingin marah. Tapi aku hanya diam. Seperti Rosa dulu. Rosa yang pergi diam-diam. Jangan-jangan apa yang terjadi padaku juga terjadi padanya dulu? Aku segera mengambil napas panjang dan membuka file pekerjaan. Mencoba mengalihkan rasa tak nyaman itu dengan tenggelam dalam angka-angka dan laporan. Tapi tetap saja, bekas ketakutan itu menempel seperti debu yang tak bisa disapu. Tak lama kemudian, sebuah pesan muncul di layarku. Jangan lupa ke ruangan saya ya nanti jam 3. Pak Reno. Tanganku mengepal. Dadaku sesak. Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Lembur malam yang tak ada tugas. Hadiah gaun mahal, amplop uang, pujian-pujian, lalu bisikan menggelikan tadi. Semua itu seakan-akan ia sedang memancingku pelan-pelan. Menjebakku. Jam di layar menunjukkan pukul 13.45. Aku tak berniat pergi ke ruangannya nanti. Tidak lagi. Saat itu, pintu ruanganku diketuk. Aku terkejut. Ternyata bukan Pak Reno, tapi Mbak Rini. Boleh bicara sebentar? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Kami duduk berseberangan. Ia menatapku cukup lama, lalu berkata, "Kamu barusan bareng dia di lift, ya?" Aku diam. Menatapnya tanpa menjawab. Mbak Rini mendesah. Aku pernah juga ngalamin. Dulu. Mataku membulat. Maksud Mbak? Ia tersenyum pahit. Dia memang begitu. Manis di depan, tapi licik di belakang. Aku pernah hampir dekat, tapi mundur. Dia tak pernah niat membimbing. Dia hanya memburu. Jantungku seperti diremas. Jadi aku tak gila. Aku tak berlebihan. Aku tak mengada-ada. Semua yang kurasakan nyata. Dan dia memang predator. Seorang pemburu yang menyamar sebagai pemimpin. Aku mau keluar dari kantor ini, Mbak, bisikku pelan. Mbak Rini menggeleng. Kalau kamu keluar, dia menang. Dan akan ada korban baru. Kita perempuan, kadang dianggap lemah hanya karena kita tak bersuara. Air mataku nyaris jatuh. Tapi aku menahannya. Aku bukan korban. Aku akan bicara. Dan kali ini, aku akan melawan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar kosku. Hujan turun pelan-pelan membasahi jendela, seolah mewakili suasana hatiku yang kian gelap. Aku menatap layar ponsel dengan mata nanar, membaca ulang pesan dari Pak Reno. Jangan sampai kamu dicap tak loyal. Banyak mata melihat. Kariermu tergantung pada sikapmu. Tanganku gemetar. Kalimat itu menyelinap seperti racun yang pelan-pelan menghancurkan ketenanganku. Awalnya, aku mengira dia hanya sekadar iseng, mencoba merayu seperti pria parubaya haus perhatian. Tapi pesan ini lebih dari itu. Ini bukan lagi godaan. Ini ancaman. Ancaman terselubung yang mencoba mengikatku dengan tali tak terlihat. Kupandangi layar ponsel yang kini kusam karena bekas sidik jariku. Hatiku berdegup cepat. Antara marah, takut, dan bingung.
Aku lalu membuka kembali semua pesan sebelumnya. Obrolan-obrolan ringan tentang pekerjaan, diselingi pujian-pujian yang makin lama makin berani. 1-2 kalimat yang dulu kuanggap basa-basi, kini tampak jelas sebagai bagian dari jebakan. Kenapa aku baru sadar? Aku bersandar di ranjang kecilku, menarik napas dalam. Ingin rasanya kubuang saja ponsel itu. Tapi aku tahu, bukti-bukti itu harus kusimpan. Setiap kata, setiap emoji yang ia kirimkan, semua bisa menjadi penopang saat aku tak lagi bisa membela diri hanya dengan mulut. Pagi harinya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ingin menghindari Pak Reno sebisa mungkin. Tapi entah kenapa, rasanya semua mata tertuju padaku. Ada bisik-bisik halus yang terdengar saat aku lewat. Beberapa rekan kerja tak menatapku seperti biasa. Ada jarak. Ada tatapan sinis. Seolah-olah, aku telah melakukan sesuatu yang hina. Di ruang pantry, aku bertemu dengan Mbak Lita. Ia menghampiriku pelan. Aku dengar Pak Reno marah karena kamu gak balas chat dia semalam. Katanya dengan suara pelan namun penuh makna. Aku mengerutkan kening. Kamu tahu dari mana? Ia mengangkat bahu. Katanya dia ngomong ke Pak Dwi. Dan kamu tahu sendiri, kalau satu orang tahu, pasti yang lain ikut tahu. Aku menelan ludah. Jadi dia menyebarkan cerita ke rekan kerja, membingkainya seolah aku yang kurang ajar, kurang loyal. Dia bilang, kamu mulai banyak alasan, kurang kooperatif. Itu bisa dicatat di laporan penilaian tahunan. Jantungku seolah berhenti sesaat. Jadi, benar dugaanku. Ancaman itu bukan hanya gertakan. Dia benar-benar ingin menghancurkan reputasiku jika aku tak menuruti keinginannya. Aku nggak pernah menolak kerjaan, kataku membela diri. Aku cuma menolak dia secara halus. Mbak Lita memandangku dengan iba. Hati-hati, ya. Banyak yang dulu juga seperti kamu. Tapi akhirnya pergi satu persatu. Aku menatap lantai, gemetar. Rosa tiba-tiba resign. Mbak Nindi yang dulu aktif, tiba-tiba dipindah ke divisi yang tak jelas. Semua itu mungkin bukan kebetulan. Sepulang kerja, aku kembali merenung. Duduk di pojok kasur dengan laptop menyala, membuka dokumen pekerjaan yang sebenarnya belum selesai. Tapi pikiranku kemana-mana. Pesan-pesan dari Pak Reno kembali terngiang. Kamu beda dari yang lain. Tapi tolong jangan kecewakan aku. Orang di sini bisa jadi teman atau musuh. Pilih sikapmu. Dan puncaknya, jangan sampai kamu dicap tak loyal. Banyak mata melihat. Kariermu tergantung pada sikapmu. Kalimat terakhir itu seperti paku yang menancap di dada. Ia tahu benar bagaimana menekan titik lemahnya seorang pegawai biasa sepertiku. Ia tahu aku bergantung pada pekerjaan ini. Ia tahu aku tak punya koneksi besar, tak punya keluarga kaya yang bisa membelaku. Dia tahu aku sendirian. Tanganku mengepal. Untuk pertama kalinya, aku merasa muak. Takut, iya, tapi juga marah. Aku bukan boneka. Aku bukan wanita yang bisa dipaksa memilih antara harga diri atau pekerjaan. Aku adalah aku. Dan aku berhak diperlakukan dengan hormat, tanpa harus menyediakan diri agar bisa bertahan. Keesokan harinya, aku datang ke kantor dengan tekad baru. Aku mulai mencatat semua interaksi kami. Screen capture semua pesan. Merekam percakapan-percakapan suara. Diam-diam,
Aku juga bertanya kepada mantan pegawai yang sempat kukenal lewat media sosial. Beberapa dari mereka, dengan berat hati, membenarkan bahwa mereka memang mengalami hal serupa. Aku sempat cerita, tapi sekarang aku lega kamu bertanya. Tulis Rosa dalam DM Instagram. Jangan biarkan dia merasa menang terus. Tulis yang lain. Satu persatu, potongan puzzle mulai tersusun. Aku melihat pola, taktik, manipulasi. Dan aku tidak sendiri. Suatu malam, saat hendak pulang, ponselku kembali berbunyi. Dari nomor yang sudah kukenal betul. Pak Reno, kamu bisa mampir ke ruanganku sebentar? Ada hal penting yang harus kita bahas, cuma berdua. Aku menatap layar itu lama. Lalu, untuk pertama kalinya, aku tak menjawab. Aku berjalan menuju lift. Tapi bukan ke ruangannya. Aku menuju ke tempat parkir. Pulang. Karena kali ini, aku memutuskan, jika harus kehilangan pekerjaan karena mempertahankan martabat, aku rela. Tapi aku takkan membiarkan diriku diinjak-injak oleh pria yang menyamar sebagai atasan. Karena aku tahu, ini bukan tentang loyalitas. Ini tentang keberanian. Aku cuma kerja seperti biasa, Wind. Aku nggak pernah cari muka, apalagi. Udahlah, nggak usah munafik. Winda memotong ucapanku, melempar map ke mejanya. Kita semua tahu kamu yang paling sering diajak lembur. Terus sekarang mulai main kode jaga jarak? Lucu kamu. Aku terdiam. Rasanya tenggorokanku tercekat. Entah karena malu, sakit hati, atau marah yang terpendam terlalu dalam. Aku memandang Winda yang kini berdiri, menyilangkan tangan di dada, sorot matanya menusuk. Kamu pikir aku mau semua ini terjadi? Tanyaku pelan, hampir tak terdengar. Loh, jangan sok polos. Dari awal kamu juga kelihatan banget di nomor satu kan. Dikasih hadiah, dibela waktu telat, dapat pujian tiap pagi. Kamu pikir kita semua buta? Katanya ketus. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menahan air mata yang mulai mendesak. Aku tahu, di kantor ini, satu hal kecil bisa menjadi bahan gosip seisi ruangan. Tapi aku tidak menyangka, Winda, yang tidur sekasur di mes kantor, orang yang sering berbagi cerita lelah denganku justru yang pertama menusuk dari belakang. Winda, kamu tahu sendiri aku gak pernah minta perlakuan khusus. Aku bahkan gak nyaman. Ya, tapi kamu gak nolak, kan? Katanya tajam. Aku menelan ludah. Perutku mual. Dadaku sesak. Aku takut. Jawabku akhirnya, dengan suara lirih. Kalau aku menolak, aku mungkin kehilangan pekerjaan ini. Winda tertawa kecil, getir. Kamu bukan satu-satunya perempuan yang takut. Tapi bedanya, kami bertahan dengan harga diri. Kamu biarin dirimu diatur kayak boneka. Kata-katanya menampar. Sekuat apapun aku mencoba menjaga sikap, tetap saja orang memilih menilai dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenyataannya, aku memang tidak berani sepenuhnya menolak. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku butuh bertahan. Jadi maksud kamu, aku harus berhenti aja? Tanyaku, masih dengan suara pelan. Winda menatapku, kali ini lebih lembut. Aku nggak bilang kamu harus berhenti. Tapi kamu harus sadar, ada harga yang dibayar dari setiap langkah yang kamu ambil. Dan harga itu, bisa jadi bukan kamu yang bayar, tapi nama baik semua perempuan di sini. Ia lalu berjalan keluar,
meninggalkanku sendiri di ruangan yang terasa dingin dan sunyi. Tanganku bergetar saat aku meraih botol air. Aku menatap pantulan wajahku di layar monitor yang sudah padam, mata sembab, bibir gemetar, dan raut lelah yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku tak tahu harus bagaimana. Jika aku bicara, aku takut tak ada yang percaya. Jika aku diam, aku tenggelam dalam tuduhan dan cibiran. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bergabung di kantor ini, aku tak sanggup pulang ke mes. Aku memilih duduk di taman kecil samping gedung, memandangi bintang-bintang yang redup oleh lampu kota, dan bertanya dalam hati, apa aku harus bertahan, atau saatnya pergi? Tapi, pergi berarti menyerah. Dan aku belum siap menyerah, bukan karena harga diri, tapi karena aku tahu ada kebenaran yang belum sempat kuungkapkan. Dan jika aku pergi sekarang, yang akan menang adalah mereka yang menyalahkan korban, bukan pelakunya. Malam itu, aku tak menangis. Setiap pagi kini terasa menyiksa. Bahkan sebelum aku membuka mata sepenuhnya, gelombang mual itu datang seperti alarm tubuh yang menjerit dari dalam. Bukan karena hamil. Tidak. Aku tahu persis itu. Tapi rasa mual ini lebih dari sekadar fisik. Ia berasal dari hati, dari perasaan yang kubungkam terlalu lama, dari ketakutan yang kian hari kian menyesakkan dada. Aku menatap wajahku sendiri di cermin kamar mandi. Pucat, mata sayu, dan lingkar hitam yang tak pernah ada sebelumnya kini seolah mengukirkan kegelisahan yang tak bisa kusembunyikan. Kusap wajahku dengan tangan gemetar. Aku menarik napas panjang, berusaha meyakinkan diri bahwa aku bisa melewati satu hari lagi, hanya satu hari lagi. Tapi benarkah aku masih sanggup? Di meja makan, sarapan yang kubuat sendiri hanya menjadi hiasan. Sendok tak bergerak, roti tak tersentuh, kopi dingin tak berkurang. Lambungku seperti menolak semua yang masuk. Tubuhku seolah berkata, aku tak mau masuk ke dunia yang membuatmu luka lagi. Aku tahu, ini bukan sekadar stres. Ini rasa jijik yang menumpuk hari demi hari. Jijik pada situasi. Jijik pada tatapan Pak Reno. Jijik pada bisikannya di lift. Jijik pada ancaman tersembunyinya lewat pesan. Jijik pada kata-kata Winda yang menohok tajam. Tapi yang paling membuatku mual adalah rasa jijik pada diriku sendiri. Karena aku diam. Karena aku tak berbuat apa-apa. Karena aku membiarkan semua ini terjadi dan berpura-pura kuat, berpura-pura profesional, berpura-pura baik-baik saja. Setiap langkah menuju kantor kini seperti jalan setapak menuju liang ketidakberdayaan. Aku berjalan, ya, tapi hatiku menyeret langkah berat. Di dalam gedung tinggi itu, tempat semua orang berdandan rapi dan berbicara sopan, aku tahu ada racun tersembunyi. Dan aku sedang perlahan mati karena menghirupnya tiap hari. Di meja kerjaku, laptop terbuka. Tapi pikiranku kosong. Aku coba fokus pada laporan yang harus kuselesaikan, tapi kata-kata di layar terasa seperti semut berjalan, tak bermakna, hanya menggerayangi pikiran yang sudah terlalu penuh. Pak Reno lewat di belakangku. Wangi parfumnya menyelinap seperti sengatan kecil yang membangkitkan trauma. Ia tak menyentuhku. Tidak. Tapi tatapan matanya masih sama. Seperti predator yang melihat mangsanya sedang lemah. Aku langsung menunduk. Tanganku gemetar. Mual itu datang lagi. Cepat-cepat aku menutup laptop dan bangkit menuju toilet. Di sana, aku muntah. Tapi yang keluar bukan makanan. Hanya cairan bening dan air mata yang menetes bersamaan. Ya Tuhan, aku harus sampai kapan begini?
Aku menyandarkan punggungku di dinding kamar mandi. Napasku sesak. Ingin sekali aku menjerit, tapi suara itu seolah tertahan di tenggorokan. Seperti semua rasa yang kupendam. Seperti semua ketidakadilan yang kuterima. Seperti semua keberanian yang tak kunjung datang. Siang hari, aku duduk sendiri di pantry. Tak ada yang menyapaku seperti dulu. Bahkan Winda yang biasanya cerewet kini lebih sering melirik sinis. Seolah aku sudah cap. Seolah aku benar-benar seperti yang mereka bisikan, perempuan ambisius yang menjual diri untuk jabatan. Padahal aku bahkan belum menerima apapun. Belum menyentuh 1 rupiah pun dari amplop itu. Belum pernah memakai gaun pemberiannya. Aku bahkan belum menjawab chatnya sejak terakhir dia mengancamku. Tapi tetap, aku dihakimi. Dan itulah yang membuatku makin mual. Aku sendirian. Aku dijadikan kambing hitam dari masalah yang mereka sendiri takut hadapi. Teringat Rosa. Ia pun pergi dalam diam. Mungkin ia juga merasa sendiri seperti ini. Mungkin ia juga sempat muntah-muntah seperti aku. Mungkin ia pun takut, muak, dan terlalu lelah untuk melawan. Rosa, andai kau masih di sini. Aku menunduk, menahan air mata. Ingin rasanya bicara. Ingin rasanya minta tolong. Tapi kepada siapa? HRD? Mereka terlalu sibuk dengan angka dan aturan. Atasan lain? Semua seolah membutakan mata. Teman? Mereka memilih aman dan diam. Orang tua? Aku tak ingin membuat mereka khawatir. Tak mungkin aku mengadu. Bu, aku diteror atasanku. Ibu pasti akan panik. Ayah bisa saja marah dan datang ke kantor, membuat semua menjadi kacau. Aku sendiri. Aku harus kuat. Tapi, aku tak sekuat itu. Malamnya, aku duduk di ranjang, tubuhku menggigil. Entah karena AC atau karena ketakutan yang membeku di dalam dada. Chat dari Pak Reno belum kubuka. Tapi notifikasinya terus muncul. 3 pesan baru. Aku tak sanggup membacanya. Aku tahu aku harus bertindak. Tapi aku masih bingung caranya. Aku tahu aku harus bicara. Tapi aku belum siap menanggung segala risikonya. Aku tahu, aku sedang perlahan terbenam. Dan mual ini hanya alarm tubuhku. Ia menjerit, meminta diselamatkan. Tapi aku masih saja menutup telinga. Aku menutup mata. Air mata mengalir, diam-diam. Satu hari nanti, aku tahu aku harus berdiri. Tapi malam ini, biarkan aku menangis dulu. Biarkan aku mual dan merasa hancur. Karena hanya itu yang kurasakan kini, hancur. Dan mual ini, bukan karena isi perut. Tapi karena isi hati yang penuh luka, yang belum bisa sembuh hari itu. Suasana kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal, jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Tapi tidak ada tawa kecil dari meja Rosa. Tidak ada aroma parfum khasnya yang biasa menyapu ruang kerja saat ia melintas. Kursinya kosong, bersih, tak ada sisa kehadiran seorang wanita yang selama ini duduk tenang, bekerja rapi, dan selalu murah senyum. Aku menatap meja itu agak lama. Dia nggak pamit. Gumamku pelan, lebih pada diriku sendiri daripada siapapun di sekitarku. Aku masih tak bisa menghapus perasaan aneh yang terus bergemuruh di dadaku sejak mendengar kabar Rosa resign mendadak. Hari sebelumnya, Rosa memang terlihat murung. Bahkan ketika kutawari makan siang bareng, ia hanya menolak halus dan bilang sedang tidak enak badan. Kupikir hanya karena kelelahan. Tapi ternyata,
Dia pergi, tanpa sepatah kata. Siangnya, saat aku sedang menata folder presentasi di meja kerja, Mbak Rini, salah satu staf senior, tiba-tiba mendekat. Ia jarang bersikap akrab denganku. Tapi kali ini, ekspresi wajahnya berbeda. Serius, sedikit tegang, dan matanya seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. "Ada waktu bentar?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kami berjalan ke pantry lantai 2 yang sepi. Suara mesin kopi berdengung pelan. Aroma bubuk coklat menyatu dengan udara dingin AC. Mbak Rini menatapku lama, seolah mencari kepastian bahwa aku orang yang tepat untuk tahu sesuatu. "Aku nggak bisa diam lagi, Nat," katanya membuka percakapan. "Nat?" Aku terkejut. Dia jarang memanggil namaku. Biasanya hanya Dek atau kamu. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah file audio, lalu menyodorkannya padaku. Jemariku sempat gemetar saat memegangnya. Suara dari rekaman itu membuat jantungku langsung mencelos ke dasar tubuhku. Itu suara Rosa. Aku cuma ingin kerja, tapi ternyata aku cuma dianggap tubuh. Suaranya lirih, parau, terdengar seperti orang yang kehabisan harapan. Aku pikir, aku bisa jadi pegawai yang baik, bisa bantu keluarga. Tapi ternyata, Pak Reno lain. Tatapannya beda. Komentarnya lama-lama menjijikkan. Lembur itu cuma alasan. Dia cuma mau aku di ruangannya, malam-malam. Aku merasa seolah bumi membeku. Napasku tercekat. Rosa, jadi, semua yang kutakutkan, semua yang mulai terasa mengganggu dalam relung batinku, ternyata bukan hanya hayalan. Mbak Rini melanjutkan dengan suara rendah. Rekaman itu diambil malam sebelum dia keluar dari kosanku. Dia udah gak kuat, Nat. Dia bilang, perutnya mual tiap hari, bukan karena hamil. Tapi karena dia merasa kotor. Dipaksa diam karena ancaman. Dipojokkan karena dia bukan orang kuat. Aku menahan air mata. Tanganku masih menggenggam ponsel Mbak Rini, tapi suaraku tercekat. Sesuatu dalam diriku hancur. Rosa tidak bicara banyak di kantor. Ia kalem, tak suka cari perhatian. Tapi ternyata, di balik diamnya, ia menanggung sesuatu yang jauh lebih berat daripada yang pernah kubayangkan. "Kenapa Mbak kasih ini ke aku?" tanyaku akhirnya. Mbak Rini menghela napas panjang, lalu berkata, "Karena kamu selanjutnya." Aku menoleh cepat. "Iya, aku lihat sikap Pak Reno ke kamu. Lembur yang gak jelas. Tatapan yang aneh. Bisikan di lift. Kamu mulai dipisahkan dari yang lain. Kamu tahu, itu pola. Sama. Persis kayak yang Rosa alami." Aku bergidik. Aku gak kuat lihat korban selanjutnya diam aja. Kayak Rosa. Lanjutnya, aku menunduk, menahan gejolak rasa marah, takut, dan malu yang bercampur jadi satu. Rasa jijik terhadap diriku sendiri makin menguat. Karena aku tahu itu semua benar. Aku juga tahu sejak awal aku tidak nyaman. Tapi aku terus memaksakan diri untuk tetap terlihat biasa. Karena takut. Karena karir. Karena bisik-bisik orang. Karena aku perempuan. Dan di dunia ini, terlalu sering perempuan harus belajar menahan diri demi dianggap profesional. Padahal yang seharusnya malu adalah mereka. Yang menyalahgunakan kuasa. Yang menjadikan jabatan sebagai alat menekan dan mempermainkan harga diri orang lain. Aku bisa bantu kamu kalau kamu siap. Tapi kamu harus kuat, Nat.
kata Mbak Rini dengan mata tajam. Aku mengangguk pelan, walau masih gemetar. Sepanjang hari, suara Rosa terus terngiang di telingaku. Aku cuma ingin kerja, tapi ternyata aku cuma dianggap tubuh. Kata-kata itu seperti mantra kelam yang menghantui setiap sudut pikiranku. Dan sejak hari itu, aku tahu, aku tidak bisa diam lagi. Sudah cukup. Aku sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu banyak malam pulang dengan hati teriris. Terlalu sering berpura-pura kuat, menelan jijik di tenggorokan, dan menahan air mata di balik pintu kamar. Tapi malam itu, setelah mendengar rekaman dari Mbak Rini, suara Rosa yang terdengar begitu lelah, patah, dan pasrah, hatiku meledak. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Aku cuma ingin kerja, tapi ternyata aku cuma dianggap tubuh. Suara Rosa terdengar lirih dari rekaman. Aku menutup mulutku sendiri, menahan sesak yang tiba-tiba memenuhi dada. Rosa, gadis ceria yang dulu selalu menyapaku duluan di pantry kantor. Ia pergi diam-diam, hanya meninggalkan rumor yang kotor. Tapi sekarang aku tahu, ia tak pergi karena lemah. Ia pergi karena tak ada tempat aman di kantor ini. Dan sekarang, aku tahu kalau aku terus diam, aku sama saja mengizinkan itu terjadi lagi. Mungkin pada yang lain. Atau padaku sendiri. Aku buka laptopku malam itu juga. Tanganku bekerja cepat. Membuka folder chat, menyaring pesan-pesan dari Pak Reno. Chat bernada pujian, rayuan, bahkan ancaman terselubung. Kutangkapi semua tangkapan layar, kusimpan dalam folder dengan nama, "Jangan diam lagi." Aku juga punya suara. Rekaman saat di lift, ketika ia membisikkan, "Kamu makin cantik." Meski suaraku hanya terdengar menahan napas dan menarik diri, itu cukup sebagai bukti bahwa perlakuannya membuatku tak nyaman. Kuputar ulang rekaman Rosa. Suara tangisnya yang ia tahan di balik kata-kata itu, seakan menyalakan bara dalam hatiku. Aku bukan lagi perempuan yang takut kehilangan pekerjaan. Aku perempuan yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Bukan karena ingin terlihat rajin, tapi karena aku ingin menyusun rencana. Aku membuka laptop kerja, memasukkan semua bukti ke dalam flash disk. Termasuk rekaman suara dari Mbak Rini yang kusalin diam-diam. Ketika semua sudah aman, aku duduk dan menatap meja kerjaku. Tiba-tiba tempat ini terasa begitu dingin. Winda lewat, melempar senyum sinis, tapi aku hanya balas dengan tenang. Aku tak lagi peduli dengan komentar tajamnya yang dulu menusukku. Sore harinya, aku menunggu waktu yang tepat. Dan saat Pak Reno memanggilku lewat chat pribadi, "Kau bisa ke ruangan saya sebentar." Aku tahu ini saatnya. Aku tak langsung datang. Aku balas dengan singkat, "Tunggu sebentar, Pak. Saya sedang menyelesaikan laporan." Lalu, aku menghubungi HRD. Minta waktu 5 menit saja. Alasan? Aku bilang, ada hal penting dan pribadi yang menyangkut keamanan kerja saya. Mereka terkejut, tapi menyanggupi. Aku masuk ke ruangan Pak Reno akhirnya. Ia duduk santai, dasinya agak longgar, wajahnya penuh percaya diri seperti biasanya. "Kamu makin cantik tiap hari." "Sibuk, ya?" katanya sambil menyesap kopinya. Aku tak duduk. Aku berdiri di seberangnya. "Pak, saya ingin bicara baik-baik. Tapi sebelum itu, saya harap Bapak tenang dan tidak memotong." Pak Reno menyipitkan mata, masih santai. "Loh, serius amat?"
Ada apa? Aku mengeluarkan flash disk dari saku dan meletakkannya di mejanya. Semua bukti sudah saya kumpulkan, termasuk chat Bapak, rekaman di lift, dan pernyataan Rosa sebelum resign. Termasuk pesan ancaman soal loyalitas dan karir. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyembunyikan ketegangan. "Ini maksudmu apa?" tanyanya, suaranya merendah. "Saya ingin Bapak berhenti memperlakukan perempuan di kantor ini seperti objek. Saya ingin keadilan, bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua yang mungkin mengalami hal serupa. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi kalau perlu, saya bisa membawa ini ke ranah hukum." Ia tertawa kecil, getir. "Kamu menggertak saya?" Aku menatapnya, tenang tapi tajam. "Bapak yang selama ini menggertak saya. Lewat pesan, lewat tatapan, lewat tekanan pekerjaan. Saya hanya memilih untuk berhenti diam. Kami saling diam cukup lama. Aku bisa mendengar detik jam berdetak. Tapi aku tak gentar. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang keberanian." Akhirnya aku bicara lagi. "Saya sudah menyerahkan salinan bukti ini ke HRD. Mereka akan memanggil Bapak. Jika saya dipecat karena hal ini, saya siap. Tapi saya pastikan Bapak juga tak akan bisa tidur tenang." Aku pun keluar ruangan, meninggalkan Pak Reno terdiam. Sore itu, HRD memanggilku. Mereka serius, mendengarkan penjelasanku. Aku menunjukkan bukti. Mereka terkejut, tak menyangka manajer yang selama ini dianggap karismatik ternyata menyimpan sisi gelap yang merusak. "Kami akan menyelidiki ini secara profesional," kata Ibu Ratna, Kepala HRD. "Terima kasih karena berani bicara. Kami tahu tidak mudah." Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku bernilai malam itu. Kota seperti tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Hujan baru saja reda. Jalanan di depan kosku basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Dari jendela kecil kamar kos, kulihat butiran air masih menetes dari atap seng, mengiringi degup jantungku yang tak beraturan. Aku duduk bersila di depan meja belajar, menatap layar laptop yang sudah menyala sejak 1 jam lalu. Folder bernama Kronologi terbuka lebar. Di dalamnya, ada puluhan file, tangkapan layar WhatsApp, email, rekaman suara, bahkan potongan video berdurasi singkat dari kamera CCTV kantor. Bukti-bukti yang tak semestinya dimiliki oleh seorang karyawan biasa sepertiku. Tapi aku bukan hanya karyawan biasa sekarang. Aku adalah saksi dari kelaliman yang selama ini tertutup rapi di balik dasi dan senyum manis seorang atasan. Tanganku gemetar saat meraih flash disk merah yang kubeli beberapa hari lalu. Semua file kusalin ke dalamnya, untuk jaga-jaga jika sesuatu terjadi padaku. Aku bahkan sempat menulis surat kecil yang kusembunyikan di balik lemari. "Jika aku menghilang tiba-tiba, tolong buka flash disk ini. Semua jawabannya ada di dalam." Ya, aku tahu ini mungkin berlebihan. Tapi setelah melihat Rosa, teman sekaligus rekan kerja yang aku sayangi, terjerembab dalam diam, lalu menghilang tanpa jejak, aku tak bisa lagi merasa aman. Suara Rosa masih terngiang dalam kepala, terutama potongan terakhir rekaman yang kuberi nama Rosa's Final Wave. "Aku cuma ingin kerja, tapi ternyata aku cuma dianggap tubuh." Aku menghela napas panjang.
Bukan hanya untuk Rosa, tapi juga untuk diriku sendiri. Untuk semua perempuan yang pernah dipaksa diam, dipaksa tersenyum di tengah geliat jijik, dipaksa tetap profesional walau tubuhnya disentuh tanpa izin. Kususun rapi semua file dalam satu dokumen PDF utama. Kutambahkan kronologi lengkap, siapa yang terlibat, kapan kejadian berlangsung, dan bagaimana perilaku Pak Reno selama ini mengarah pada pelecehan terselubung yang sistematis. Semua kutulis dengan hati-hati, tanpa emosi, tapi syarat luka. Lalu kuketik alamat email yang sempat kubaca dari papan pengumuman kantor, alamat divisi HR pusat, pengaduan.internal@grupniaga.co.id. Subjek, laporan rahasia, investigasi internal segera diperlukan. Isi emailnya singkat, tapi menghujam. Kepada tim HR Pusat Grup Niaga. Saya seorang karyawan cabang yang ingin melaporkan kejadian serius berkaitan dengan pelecehan, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi psikologis yang dilakukan oleh salah satu manajer kami, Bapak Reno S. Seluruh bukti terlampir dalam dokumen yang saya lampirkan. Demi keselamatan saya pribadi dan karyawan lain yang menjadi korban, saya memohon agar laporan ini ditindaklanjuti secara rahasia. Terima kasih atas perhatian dan tindak lanjutnya. Kutekan tombol kirim. Jantungku berdetak keras. Rasanya seperti melompat dari tebing. Tak ada yang bisa kulakukan lagi kecuali menunggu. Namun aku belum selesai. Aku membuka akun Instagram di ponselku. Akun bernama Waspada Kantor Kita sudah lama aku ikuti. Mereka sering membongkar kasus-kasus pelecehan, toxic environment, dan ketidakadilan di dunia kerja. Banyak dari unggahan mereka viral, dan akhirnya mendorong tindakan hukum nyata. Kupilih opsi, kirim pesan. Jemariku mengetik cepat, meski dada sesak luar biasa. Halo admin, saya ingin mengirim laporan anonim. Saya bekerja di sebuah perusahaan besar. Atasan saya telah melakukan pelecehan terhadap beberapa staf wanita, termasuk saya. Banyak yang memilih diam. Tapi saya tidak bisa lagi membiarkan ini terjadi. Saya punya semua bukti. Tolong bantu sebarkan, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Saya kirimkan tanpa identitas. Aku lampirkan satu dokumen ringkas, dan potongan rekaman suara Rosa. Setelah kutekan tombol kirim, aku mendekap lutut di kursi. Sunyi. Tak ada notifikasi balasan. Tak ada suara. Tapi hatiku tahu, aku baru saja melemparkan api ke dalam ruangan yang selama ini gelap. Mungkin tak langsung terbakar, tapi pasti akan menyala. Keesokan harinya, aku masuk kantor seperti biasa. Menunduk, menahan gemuruh rasa was-was. Aku tahu, mereka mungkin belum tahu. Tapi aku merasa setiap langkahku kini membawa getar listrik, tegangan tinggi yang siap meledak kapan saja. Pak Reno masih tertawa-tawa pagi itu. Seolah tak ada yang berubah. Seolah tak pernah ada tubuh-tubuh yang ia rusak diam-diam. Ia berdiri di dekat pantry, menggoda resepsionis baru. Hei, kamu jangan terlalu cantik dong. Nanti Pak Reno kepincut. Celetuk seorang supervisor. Mereka tertawa. Aku hanya menggenggam tangan erat-erat. Belum saatnya. Tapi aku tahu waktuku akan datang. Karena kebenaran tak selamanya bisa ditutup. Dan ketika itu tiba, aku akan berdiri di barisan depan. Dengan kepala tegak. Dengan keberanian yang dulu kupendam dalam ketakutan. Pagi itu langit tampak biasa saja. Tidak mendung, tidak juga cerah. Tapi entah kenapa langkah kakiku terasa berat memasuki gedung kantor. Seperti ada hawa aneh yang mengendap di udara, menyelinap lewat pintu putar dan naik bersamaku lewat lift lantai 15. Begitu pintu lift terbuka, aku langsung tahu.
Ada sesuatu. Aura lantai kami tidak biasa. Tak secerah biasanya. Beberapa rekan terlihat membentuk lingkaran kecil di pantry. Bisik-bisik. Saling membagi kabar yang belum jelas ujungnya, tapi sangat menggairahkan untuk digosipkan. Aku pura-pura tak peduli. Meletakkan tas kerja ke dalam laci, menyalakan laptop, lalu membuka email sambil menghela napas. Tapi kenyataan tak bisa ditutup-tutupi. Dalam 2 menit, aku mendapat kabar yang sama, bukan dari mulut mereka, tapi dari mata mereka. Semua orang sedang membicarakan sesuatu. Tentang seseorang. Tentang hal besar. Dan tepat pukul 9.10, pintu kaca ruangan Pak Reno dibuka. 2 orang dari HR pusat, yang jarang sekali datang ke sini, masuk ke dalam. Salah satunya membawa map tebal. Yang satu lagi menenteng tablet dan earphone. Aku tak bisa menahan detak jantungku yang berdetak tak karuan. Meski aku sudah tahu akan datang hari ini, hari ketika semua jeripayahku mengumpulkan bukti, suara, percakapan, akan sampai ke tangan yang tepat, tapi tetap saja, rasanya seperti tercekik dari dalam. Seseorang dari tim legal ikut masuk. Pak Reno tampak bingung. Kacamatanya sedikit bergeser ke bawah. Ia melihat jam tangannya, lalu ke arah mereka, sebelum akhirnya berdiri dan mengangguk kecil. Silakan duduk. Ada apa ini? Suaranya masih berwibawa. Masih seperti biasa. Tapi dari balik kaca, aku bisa melihat ada ketegangan. Ada kebingungan. Dan mungkin ketakutan. 1 jam berlalu. Tak ada yang bekerja. Semua menunggu. Semua mencoba menebak. Semua, diam-diam, melirik ke arahku. Aku berpura-pura tak tahu. Jari-jariku gemetar saat menyentuh keyboard. Tanganku dingin. Tapi aku menolak menunjukkan rasa takutku. Karena aku bukan korban. Aku penyintas. Suara pintu terbuka kembali. Pak Reno keluar lebih dulu. Wajahnya menegang. Kemejanya agak kusut. Di belakangnya, 2 orang HR menyusul sambil berbincang dengan serius. Wajah mereka kaku. Tidak ramah. Bukan kunjungan biasa. Dan saat itulah, desas-desus mulai membuncah. Semua ingin tahu, siapa yang melaporkan? Apa isinya? Apakah ini benar? Tapi tak satu pun dari mereka yang berani mendekatiku secara langsung. Bahkan Winda, yang biasanya paling lantang menyindirku, kini cuma mondar-mandir di sekitar mejanya dengan raut tegang. Itu yang dari HR pusat, kan? Bisik Rani ke Anggi di belakangku. Iya, katanya ada laporan pelecehan. Pelecehan? Astaga. Siapa? Siapa pelakunya? Gak tahu pasti, tapi katanya ada bukti kuat. Ada rekaman suara dan chat. Kupandangi layar laptopku. Jari-jariku menari membuka email biasa, mencoba bersikap seolah tak terganggu. Padahal dalam hati, aku sedang memberontak. Semua ini membuatku ingin menangis. Tapi bukan karena takut. Tapi karena, akhirnya, suara kami tak lagi dianggap bisu. Rosa mungkin tak bisa kembali. Tapi suaranya, yang direkam oleh Mbak Rini malam sebelum ia pergi, telah menjadi peluru. Aku hanya mengangkatnya dan menembakkannya ke tempat yang tepat. Aku cuma ingin kerja, tapi ternyata aku cuma dianggap tubuh. Kalimat itu masih terngiang dalam kepalaku. Menusuk, mengoyak, dan menguatkan. Saat jam makan siang, suasana kantor terasa beku. Tak ada yang benar-benar menikmati makanannya. Semua kepala penuh dengan satu nama, Pak Reno. Winda akhirnya mendekatiku. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan yang dikurung rasa takut. Kamu tahu sesuatu? Tanyanya. Aku menoleh. Tahu apa? Laporan itu. Aku mengangkat bahu. Kalau memang ada yang lapor, berarti memang sudah waktunya dilaporkan, kan? Winda menelan ludah. Tidak menjawab.
Di matanya, aku bisa membaca semuanya. Ketakutan dan rasa bersalah. Mungkin karena dulu ia ikut menyerangku secara verbal. Mungkin karena kini ia menyadari, diamnya selama ini adalah bentuk kontribusi terhadap kekuasaan yang melukai perempuan lain. Menjelang jam pulang, Pak Reno kembali dipanggil ke ruang HR. Kali ini lebih lama. Dan ketika ia keluar, kantor seakan berhenti bernapas. Ia menunduk. Langkahnya berat. Wajahnya muram. Ia tidak menoleh ke siapapun. Bahkan ke sekretarisnya sendiri, ia hanya berkata singkat, "Saya perlu cuti beberapa hari ke depan." Tak ada yang berani bicara. Semua hanya memandang punggungnya yang menjauh. Sosok yang dulu begitu dominan, kini terlihat kecil. Lemah, aku menatap layar komputerku. Tanganku masih bergetar. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena lega. Akhirnya, ada yang berubah. Mungkin belum semua selesai. Mungkin aku akan menghadapi tekanan baru. Tapi setidaknya, hari ini, aku berhasil membuat dunia tahu bahwa kami bukan boneka. Bahwa kami bisa bersuara hari itu. Udara kantor terasa berat. Bukan karena AC yang rusak, tapi karena desas-desus yang bergema dari ruang ke ruang. Semua mata seolah bicara tanpa suara. Semua bisik menari di udara. Katanya, Pak Reno dipanggil HR pusat. Aku duduk di meja seperti biasa, menyalakan laptop, memeriksa email, dan menyeduh kopi yang rasanya tawar hari ini. Tapi ada keteguhan dalam cara aku menatap layar. Bukan takut, bukan khawatir, tapi yakin. Kamu tahu nggak sih, ada investigasi dari pusat loh. Katanya terkait kasus. Itu, bisik Winda ke rekan di sebelahnya, sambil melirikku sekilas. Aku mendengarnya. Tapi kali ini, aku tak menunduk. Tak lagi merasa kecil. Aku hanya menyisip kopi dan menjawab pelan. Kadang, kebenaran butuh waktu untuk naik ke permukaan. Sekitar pukul 10 pagi, langkah kaki berat terdengar mendekat. HR dari pusat datang. Ditemani 2 orang bersetelan rapi dan serius. Mereka mengetuk pintu ruangan Pak Reno. "Pak, Anda diminta untuk hadir dalam pemanggilan internal." Segera. Ruangan hening. Bahkan suara keyboard pun berhenti. Semua mata mengintip dari balik partisi. Pak Reno keluar, kemejanya basah di bagian ketiak. Tapi wajahnya mencoba tersenyum. "Cuma salah paham, urusan kerjaan," katanya pada siapapun yang mendengar. Tapi langkahnya goyah. Tak lama setelah itu, muncul memo resmi di email semua staf. Pengumuman internal. Sehubungan dengan laporan investigasi dari pihak pusat terkait dugaan pelanggaran etika profesional, Bapak Reno Wijaya untuk sementara dibebas tugaskan dari jabatannya dan dipindahkan ke divisi non-operasional hingga proses selesai. Kami membuka kanal komunikasi internal bagi siapapun yang memiliki informasi atau pengalaman relevan untuk mendukung proses ini. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Manajemen pusat. Tanganku gemetar saat membaca itu. Tapi bukan karena takut. Rasanya seperti, akhirnya, pintu yang terkunci itu terbuka. Sedikit. Tapi cukup membuat cahaya masuk. Yang membuatku nyaris menangis bukan itu. Tapi ketika siang hari, Rosa datang. Iya, Rosa. Perempuan yang dulu menghilang setelah bisik-bisik tentang masalah pribadi dengan atasan. Rambutnya sekarang pendek. Wajahnya lebih tegas. Tapi matanya masih sama. Terluka, tapi kuat. "Erlina," katanya padaku di pantry, "aku dengar kamu yang mulai. Terima kasih." Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu berani datang?" Dia tersenyum pahit. "Aku pergi dulu karena aku takut. Tapi sekarang aku nggak mau jadi korban yang terus sembunyi. Aku bersedia jadi saksi." Hari itu, aku merasa kami bukan lagi korban, tapi pejuang. Tak berhenti sampai di sana. Dalam beberapa hari, 2 staf perempuan lainnya ikut menyampaikan laporan. Mereka menceritakan pengalaman yang nyaris sama. Didekati dengan dalih promosi, direndahkan secara verbal, dan merasa tak berdaya karena takut kehilangan pekerjaan. Yang membuat kantor benar-benar heboh adalah ketika kasus ini diliput oleh media sosial yang dulu kukirimi bukti. Mereka tak menyebut nama kantor, tapi cukup detail untuk membuat banyak pihak merasa cemas. Perempuan-perempuan muda di perusahaan besar dimanfaatkan atas nama jabatan. Bukti chat, rekaman, dan kesaksian membuat kasus ini tak lagi bisa ditutup. Diam bukan lagi pilihan. Para korban mulai bicara. Tak ada satupun yang tahu bahwa akulah pengirim pertama.
Beberapa teman mulai melihatku dengan mata berbeda. Ada yang segan, ada yang kagum. Ada pula yang diam saja, mungkin malu karena dulu ikut menyudutkanku. Pak Reno akhirnya benar-benar dipindahkan. Bukan sekadar cuti atau disembunyikan. HR menyatakan bahwa ada pelanggaran prinsip etik berat. Dan di akhir minggu itu, Kepala HR Pusat memanggilku ke ruangan. Kami kagum dengan keteguhanmu. Meski kamu tak mengaku sebagai pelapor pertama, kamu tak pernah goyah. Kamu punya keberanian yang tak dimiliki banyak orang. Aku hanya menjawab, saya hanya ingin tempat kerja yang sehat. Dia tersenyum. Kami ingin menawarkan sesuatu. Cabang baru akan dibuka di Yogyakarta. Kami ingin kamu menjadi pemimpin tim awal di sana. Bukan hanya karena kamu kompeten, tapi karena kamu bisa jadi contoh. Mataku membelalak. Saya? Ya, kami butuh orang sepertimu. Saat kutinggalkan ruangan itu, aku berjalan melewati deretan meja dan partisi yang dulu terasa seperti penjara. Tapi kini, seperti koridor kemenangan. Winda menatapku. Kali ini tak dengan sinis, tapi heran. Jadi benar kamu yang mulai semua ini? Aku menatapnya. Tak ada senyum, tapi juga tak ada dendam. Aku hanya menolak jadi korban selamanya. Dan saat aku keluar gedung kantor itu, aku tahu, aku tak akan kembali sebagai perempuan yang dulu takut bicara. Namaku Arini. Bukan siapa-siapa. Bukan anak orang penting. Bukan pula wanita yang tahu cara bersilat lidah untuk menyelamatkan diri. Aku hanyalah anak petani dari desa kecil di kaki Gunung Slamet, yang setiap pagi harus menyibukkan diri membantu ibu membuat jenang untuk dijual ke pasar. Tapi hari ini, aku berdiri di ruangan yang begitu luas, di kantor cabang baru yang dibuka oleh perusahaan, sebagai leader divisi operasional. Seragam baru menempel rapi di tubuhku, nama lengkapku tertulis di atas papan kecil berbingkai emas. Dan semua orang yang datang pagi ini menyalamiku dengan senyum hormat, tanpa pernah tahu betapa panjang dan perih jalan yang kutempuh untuk sampai ke titik ini. Mereka hanya tahu satu hal, aku berhasil. Tapi mereka tak tahu, bahwa keberhasilanku bukan datang dari menjilat atau menjajakan tubuh. Aku tidak bisa dibeli. Tidak dengan rayuan, tidak pula dengan jabatan. Aku masih ingat hari ketika Pak Reno dipindahkan secara mendadak ke luar negeri, dengan status cuti panjang, yang diumumkan oleh kantor pusat. Isu internal mulai berembus, bukan hanya dari pengakuan Rosa yang akhirnya berani kembali, tapi juga dari beberapa wanita lain yang mulai melapor setelah mendengar kabar investigasi dibuka. Di koridor kantor, tatapan mata berganti. Ada yang kagum, ada yang takut. Ada juga yang merasa bersalah karena dulu sempat ikut merendahkanku. Seperti Winda, yang kini menunduk tiap kali kami berpapasan, seolah ingin meminta maaf tanpa kata. 1 minggu setelah investigasi resmi dimulai, aku dipanggil oleh HR Pusat. Mereka ingin bertemu denganku secara pribadi. Deg-degan? Tentu saja. Tapi aku tahu, ini adalah hasil dari keputusanku untuk tidak diam. Saudari Arini, ucap Bu Syafira, perwakilan dari pusat, kami menerima laporan anonim dengan bukti kuat. Dan berdasarkan hasil penelusuran kami, banyak pihak mengakui bahwa saudari adalah salah satu korban. Bahkan mungkin salah satu yang pertama menyuarakan kebenaran. Kami ingin tahu, apakah saudari bersedia menjadi bagian dari perubahan budaya perusahaan ini? Aku mengangguk. Saya tidak ingin perempuan lain merasakan apa yang saya rasakan. Itu saja. Dari situ, tawaran datang, menjadi leader cabang baru di Solo, dengan tim yang baru pula, mayoritas diisi oleh lulusan-lulusan muda. Tugas utamaku adalah bukan hanya memimpin operasional, tapi membangun budaya kerja yang sehat dan bersih dari manipulasi kekuasaan. Pagi ini, setelah memberi arahan pagi pada tim, aku duduk di ruanganku. Di mejaku, ada foto ibu sedang tersenyum sambil memegang loyang jenang buatan tangannya. Aku selalu membawa foto itu. Sebab dari beliaulah aku belajar arti sabar, ketekunan, dan keberanian. Lalu teleponku berdering. Sebuah pesan suara dari Rosa. Rin, aku dengar kamu sekarang jadi leader ya? Aku bangga padamu. Kamu benar waktu bilang kita nggak harus teriak-teriak untuk melawan, kita hanya perlu berdiri, dan tidak tunduk. Terima kasih ya, karena kamu, aku bisa percaya lagi sama diriku sendiri. Aku tak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena keberanianku tidak sia-sia. Karena Rosa dan banyak perempuan lain di kantor pusat, kini tak lagi merasa sendirian. Hari-hariku di cabang baru bukan berarti tanpa tantangan. Tapi setidaknya kini aku punya kuasa untuk membentengi banyak perempuan lain dari pengalaman pahit yang pernah aku lalui. Suatu siang, seorang staf muda bernama Nisa datang dengan wajah cemas. Mbak Arini, katanya pelan, aku mau cerita, tadi ada supervisor dari cabang pusat yang komentar aneh ke aku pas meeting Zoom. Aku menatapnya lembut. Kamu cerita saja, Nisa. Di sini, nggak ada yang boleh main-main dengan rasa aman kamu di tempat kerja. Mata Nisa berkaca-kaca. Aku tahu, hari ini aku tak hanya jadi pemimpin tim, tapi juga penjaga suara-suara kecil yang dulu tak berani bicara.
Aku sering mengingat kembali ucapan sinis Winda dulu. Kamu tuh bikin kita perempuan lain kelihatan murahan. Naik cepat karena kedekatan, ya? Dan kini, jika aku bertemu dia lagi, aku hanya akan tersenyum. Sebab aku tak perlu membalas dengan makian. Aku sudah membalas dengan keberanian dan bukti bahwa kerja keras tak pernah memihak pada liciknya rayuan laki-laki berkuasa. Ya, aku tak pernah membalas dengan teriakan. Aku membalas dengan diam yang penuh strategi. Dengan langkah yang pelan tapi pasti. Dengan hati yang luka tapi tak mati. Aku bukan perempuan paling pintar. Aku bahkan sering disebut terlalu biasa oleh orang-orang di kota. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku adalah perempuan desa yang tidak bisa dibeli. Dan aku pastikan, meski aku bukan korban pertama, aku adalah yang terakhir yang diam.